Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iin Nurosidah, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 5 Kota Tangerang, akan menampilkan video saya yaitu diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Fasilitator saya pada pendidikan ini adalah Bapak Aris Supriyanto dan pengajar praktik Ibu Sintawati. Pada diseminasi tentang budaya positif, yang saya sampaikan adalah perubahan paradigma belajar, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Sebelum melakukan diseminasi tentang budaya positif, 1 hari sebelumnya saya berkonsultasi dengan kepala sekolah, lalu beliau merekomendasikan rekan-rekan sejawat yang akan hadir di acara diseminasi, lalu buatkan surat undangan kepada rekan sejawat saya di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua. Ibu-ibu guru yang saya hormati, di pagi hari ini saya mengumpulkan ibu-ibu semua dalam rangka mengimbaskan atau diseminasi modul 1.4 sebagai tugas calon guru penggerak angkatan 11, yaitu tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Untuk yang akan saya sampaikan materinya diantaranya adalah perubahan paradigma belajar, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Sebelumnya, mungkin ibu guru banyak atau sudah semua pernah mendengar materi tentang budaya positif. Budaya positif yaitu nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Jadi banyak nilai-nilai kebajikannya. Latar belakangnya yaitu suasana positif sangat mendukung dalam menciptakan proses pembelajaran yang kondusif. Karena dengan suasana yang positif, murid dan guru akan menemukan suatu kondisi pembelajaran yang menyenangkan, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan tanpa adanya suatu beban atau paksaan, tapi menjadikan suatu kebutuhan. Suasana positif juga akan membantu menggerakkan moral yang positif bagi murid, sehingga karakter murid tidak hanya terbentuk dari akademik atau intelektualnya saja, tetapi juga dari lingkungan yang ada. Kemudian perubahan paradigma belajar. Kita sebagai guru merupakan pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang siswa secara holistik. Berarti secara menyeluruh, aktif berpusat pada murid dan menjadi teladan serta agen transformasi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Oleh karena itu, guru merupakan ujung tombak untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Jadi ini agen transformasi perubahan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada berapa dimensi Bu? Ada 6 nih. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia,
berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ini 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Lalu, untuk menciptakan budaya positif, kita perlu mengetahui 5 dasar kebutuhan manusia, yaitu yang berhubungan dengan kebutuhan bertahan hidup atau survival, yaitu misalnya tentang kesehatan, rumah, dan makanan. Terkadang anak-anak kita membawa masalah ke sekolah karena di rumahnya belum tercukupi kebutuhan-kebutuhan ini. Contohnya tadi yang kebutuhan bertahan hidup. Dari rumah mungkin ada yang tidak sarapan, lapar, kemudian di sekolah sakit perut dan sebagainya. Lalu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ini yaitu keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, baik teman, keluarga, dan kelompok di mana kita tergabung. Lalu yang ketiga yaitu kebebasan. Memberi kesempatan untuk membuat pilihan, ini yang dinamakan kebebasan. Kemudian kesenangan, memberi kesempatan untuk kesenangan, ini pembelajaran yang menyenangkan. Kita berusaha membuat pembelajaran yang menyenangkan, yang berpihak kepada murid dalam proses KBM. Kemudian penguasaan atau power, yaitu diberi kesempatan untuk membuat keputusan. Tadi yang saya bacakan ya, sudah semua ya? Sudah semua. Lanjut. Tentang 5 posisi kontrol guru. Kita di sekolahan dalam menangani kasus anak ada 5 posisi. Kita di mana sebaiknya? Ada penghukum, manajer, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer urutannya. Kalau penghukum, contohnya nih, ada suaranya. Patuhi aturan saya, atau awas. Selalu kamu yang terakhir mengumpulkan tugas, jadi ada ancaman. Itu adalah hukuman. Di sini insya Allah tidak ada ya, ibu-ibu semua. Kemudian pembuat rasa bersalah. Nada suara melemas, lebih halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak, lesu. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, contohnya. Bagaimana kalau orang tuamu tahu kamu berbuat seperti ini? Jadi membuat anak itu merasa bersalah banget. Kemudian yang ketiga, sebagai teman. Nada suara ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Contohnya, ayo bantulah demi ibu. Ya sudah, kali ini tidak ada masalah. Nanti ibu yang membantu menyelesaikan. Ini posisi sebagai teman. Memang kadang-kala kita juga bisa berada di posisi sebagai teman ke anak ketika menangani kasus. Selanjutnya yaitu posisi kontrol yang keempat, pemantau. Nada suara datar, bahasa tubuh formal. Contohnya, apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Ini contoh dari pemantau. Nah, ini tingkatan tertinggi posisi kita ketika menangani masalah, yaitu sebagai manajer. Nada suaranya tulus, bahasa tubuh tidak kaku,
mendekat ke murid. Contoh, apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu mau memperbaikinya? Namun dari 5 posisi kontrol ini memang kadangkala itu tidak semua bisa diselesaikan dengan restitusi ya. Jadi dengan hukuman juga, maksudnya konsekuensi itu ada, misalnya udah narkoba gitu, kita tidak bisa lagi dengan pendekatan yang restitusi. Untuk mewujudkan disiplin positif, salah satunya adalah membuat kesepakatan kelas, yaitu berupa bentuk kontrak kerja, bentuk kontrak belajar yang berlaku untuk siswa dan guru. Lalu dari kesepakatan tersebut menjadi sebuah keyakinan kelas. Siapa yang sudah membuat keyakinan kelas? Semuanya ya, keyakinan kelas, baik yang berhubungan dengan wali kelas maupun yang berhubungan dengan mata pelajaran masing-masing. Saya meminta dicontohkan dulu oleh Bu Elita keyakinan kelas yang sudah dibuat. Di kelas 9C saya dan anak-anak sudah buat kontrak kelas, misalnya dalam hadir tepat waktu, tidak boleh terlambat, kemudian menjaga ketenangan, ketertiban, kebersihan dalam kelas, kemudian mereka juga harus mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru pengajar, kemudian mereka membawa tumbler tempat makan, minum dari rumah, kemudian mereka harus mematuhi tata tertib yang ada di sekolah, kira-kira seperti itu. Ya, terima kasih Bu Elita. Bagus sekali sudah membuat keyakinan kelas, pastinya waktu di awal masuk pada bulan pertengahan Juli. Terima kasih. Itu berarti kan disepakati dulu oleh anak-anak ya dengan ibu, lalu dibentuk menjadi sebuah keyakinan kelas. Sebenarnya ada langkah-langkahnya. Ini yang telah saya pelajari dan kami praktekkan ketika kemarin lokakarya. Jadi guru ada yang skenarionya, ada yang menjadi murid, ada yang menjadi guru, seperti itu. Yang pertama yaitu berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Jadi peraturan apa yang kalian tahu, misalnya untuk kelas ini ditulis di kertas plano, kemudian mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Artinya dari peraturan itu, biasanya kan peraturan itu banyak memakai kata tidak, kemudian jangan. Itu ternyata kalau di keyakinan kelas tidak boleh. Kata-katanya harus bersifat positif. Yang kedua, itu mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Jadi dari beberapa, yang nomor 1 tentang jangan buang sampah sembarangan misalnya, itu bisa diartikan di keyakinan kelas menjaga kebersihan lingkungan kelas, seperti itu. Nyaman berarti harus bersih, tidak boleh rame, tidak boleh berantem dan sebagainya. Lalu berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Jadi semuanya masing-masing itu mempunyai peran dan nanti kita jelaskan kepada mereka. Yang terakhir, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Mungkin misalnya 2 minggu sekali, atau 1 bulan sekali, atau mungkin jangka yang paling panjangnya 1 semester sekali. Kalau tidak maksudnya mau setahun, maksimal setahun sekali. Jadi kita tinjau apakah anak-anak semuanya sudah menjalankan keyakinan kelas dengan baik,
ada perubahan membaik atau tidak. Ada pertanyaan Ibu? Kalau misalnya kayak kelas itu sudah dibuat bersama, kemudian apakah membuat kesepakatan untuk sanksi juga? Tidak. Jadi namanya restitusi, nanti akan dijelaskan setelah slide ini gitu. Jadi namanya bukan hukuman tetapi restitusi. Kan ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Baik, ini tujuan dari keyakinan kelas ini memahami pentingnya memiliki keyakinan kelas sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan permasalahan di dalam kelas. Nah, ini perbedaannya. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Iya, apa itu hukuman? Hukuman bersifat tidak terencana atau secara tiba-tiba. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui kesepakatan. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Ini tentang hukuman. Lalu apa sih konsekuensi? Sudah terencana atau sudah disepakati? Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Bedanya hukuman tadi tidak diketahui, jadi secara tiba-tiba sudah ada peraturan. Lalu sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Ini tentang konsekuensi. Lalu tentang restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini teori segitiga restitusi, ada 3 langkah, yaitu menstabilkan identitas, validitas kesalahan, lalu tentang menanyakan keyakinan. Langkah pertama pada bagian dasar segitiga adalah menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita harus mampu meyakinkan mereka dengan menyatakan kalimat seperti tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti ini. Ketika seseorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak akan mampu berpikir rasional. Saat inilah kita menstabilkan identitas anak. Anak kita bantu untuk tenang dan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan. Ini langkah pertama, menstabilkan identitas. Langkah kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Pada langkah kedua ini, kita harus memahami dan menemukan kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Ini yang langkah kedua.
ketiga langkahnya yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika langkah 1 dan langkah 2 sukses yang tadi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Penting menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depan, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya. Melalui segitiga restitusi, kita dapat mewujudkan mereka menjadi murid yang merdeka, yang dihargai. Mereka mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal. Internal itu berarti motivasi dalam diri, dari dirinya, dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Namun memang seperti tadi di awal sudah saya singgung sedikit, yaitu ada yang masalah itu tidak bisa diselesaikan dengan restitusi. Contohnya misalnya kasus besar seperti pembunuhan, misalnya tawuran sampai membunuh, atau narkoba, itu sudah tidak bisa dengan restitusi lagi, sudah harus dengan konsekuensi. Jadi dia sudah melanggar, harus menanggung konsekuensinya. Ada pertanyaan Ibu dari semua ini? Kemarin sih saya sudah mempraktekkan tadi contoh penerapan segitiga restitusi terhadap kasus anak kita. Mungkin ibu-ibu juga sudah menerapkannya, banyak menerapkan, dan ada hasil yang lebih baik. Untuk materi yang saya sampaikan, berbagi praktik baik, cukup sekian. Semoga bermanfaat untuk kita semua, untuk menjadi lebih baik lagi, kemudian tetap menekankan keberpihakan kepada murid, jadi berpihak kepada murid. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Endang Sri Lestari, rekan sejawat Bu Iin dari SMP Negeri 5 Tangerang. Setelah saya mengikuti dan menerima informasi tentang budaya positif, saya menerapkannya dengan membuat keyakinan kelas dengan mengikuti langkah-langkahnya. Menurut saya, keyakinan kelas adalah sebagai pondasi dan arah tujuan sebuah kelas. Salah satunya adalah dalam memecahkan permasalahan di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nani Putiati dari SMP Negeri 5 Tangerang, salah satu rekan sejawat dari UI Nur Rosida selaku calon guru penggerak angkatan 11. Saya mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang disampaikan pada hari Rabu 14 Agustus. Hal yang saya dapatkan adalah perubahan paradigma belajar, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Saya menerapkan dengan membuat keyakinan kelas dan saya menyelesaikan kasus dengan cara segitiga restitusi. Terima kasih.
9A membuat keyakinan kelas yang sudah disepakati antara murid dan guru, sehingga kedepannya kami menjalankan keyakinan kelas tersebut tanpa adanya paksaan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Fani Angeli dari kelas 9A, murid dari UIN SMP Negeri 5 Kota Tangerang. Kami dari kelas 9A sudah membuat keyakinan kelas. Perasaan saya setelah membuat keyakinan kelas tersebut, yaitu saya merasa sangat senang karena seluruh murid dari kelas 9A bisa mengikuti keyakinan kelas yang sedang kami sepakati bersama-sama dengan tertib dan baik. Sekian dari saya, terima kasih. Demikian tadi video aksi nyata yang sudah saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.